Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada yang saya hormati, Ibu Maulida Nurhayati selaku dosen pembimbing mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Nah, perkenalkan, saya Pipit Septiana Soliha, mahasiswa jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf semester 6 IAIN Ponorogo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Literasi dan Program Sosialisasi terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Mal di Lazismu Kantor Layanan BMT Hasanah Jabung. Baik, pengambilan judul skripsi saya dilatar belakangi oleh kita sebagai umat Islam dalam beribadah itu tidak hanya kepada Allah adalah ibadah yang vertikal, namun ada juga ibadah yang horizontal. Nah, ibadah horizontal ini disebut juga dengan ibadah secara muamalat atau sesama dengan manusia. Nah, untuk ibadah horizontal kali ini saya mengambil tema tentang zakat. Nah, banyaknya potensi zakat di Indonesia ini masih belum yang terrealisasikan. Itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, minimnya pengetahuan masyarakat tentang dalam membayar zakat itu harus atau sebaiknya disalurkan melalui lembaga filantropi. Nah, yang kedua itu minimnya pengetahuan dari masyarakat sendiri tentang zakat. Dalam literasi zakat ini menjadi faktor yang sangat penting terhadap minat masyarakat dan mempengaruhi kualitas dalam pengelolaan zakat itu sendiri, baik dari sisi penghimpunan maupun dari sisi penyaluran. Yang sebenarnya dalam penyaluran zakat itu dari zaman sekarang tidak rumit seperti zaman dulu. Nah, di zaman sekarang kita bisa menyalurkan zakat melalui lembaga ambil zakat. Nah, salah satunya kita bisa menyalurkan zakat melalui Lazismu atau lembaga ambil zakat Muhammadiyah. Nah, pada penelitian proposal kali ini saya mengambil tempat di Lazismu Kantor Layanan BMT Hasanah di Jabung. Nah, oleh karena itu, dari banyaknya minat atau minimnya masyarakat tentang pengetahuan zakat dan tidak mau membayar zakat di lembaga ambil zakat, maka berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian kali ini saya mengambil sebuah permasalahan yang banyak terjadi dan belum terrealisasikan atau terselesaikan sampai sekarang. Nah, dengan judul proposal saya ini adalah pengaruh literasi dan program sosialisasi terhadap minat masyarakat membayar zakat di Lazismu Kantor Layanan BMT Hasanah di Jabung, yang tujuannya agar mengetahui dan memaksimalkan persentase masyarakat dalam membayar zakat di Lazismu. Nah, pada penelitian kali ini, peneliti mengambil rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh literasi terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di Lazismu Kantor Layanan BMT Hasanah di Jabung. Yang kedua, bagaimana pengaruh program sosialisasi terhadap minat masyarakat membayar zakat di Lazismu Kantor Layanan BMT Hasanah Jabung. Dan yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat di Lazismu Kantor Layanan BMT Hasanah di Jabung. Nah, untuk tujuan dari penelitian kali ini, yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat membayar zakat di Lazismu Kantor Layanan BMT Hasanah di Jabung. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana program sosialisasi dalam
eh, terhadap minat masyarakat membayar zakat di Lazismu kantor layanan BMT Hasanah di Jabung. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar zakat di Lazismu kantor layanan BMT Hasanah di Jabung. Nah, untuk rancangan penelitian kali ini adalah saya meneliti seberapa besar pengaruh dari literasi dan program sosialisasi terhadap minat masyarakat membayar zakat di Lazismu kantor layanan BMT Hasanah di Jabung. Nah, untuk lokasi penelitian saya kali ini adalah lembaga yang menjadi objek bertempat di Jalan Raya Ponorogo di Jabung, Melarak, Ponorogo, 100 meter utara perempatan Jabung. Nah, untuk populasi dan sampelnya, populasi dan sampel merupakan wilayah yang terdiri dari subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tersendiri yang diterapkan oleh peneliti yang kemudian bisa ditarik kesimpulan. Nah, yang akan menjadi sampling dalam penelitian kali ini ada 35 orang atau 35 responden. Nah, dalam meneliti kali ini saya mengambil 3 metode. Untuk yang pertama itu metode observasi, yaitu dengan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan atau objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran yang jelas tentang objek penelitian tersebut. Nah, di sini saya langsung datang ke tempat lembaga itu, yaitu di Jabung itu, yang lembaganya bernama Lazismu kantor layanan BMT Hasanah di Jabung. Nah, untuk strategi atau metode yang kedua adalah metode observasi, yaitu maksud saya metode wawancara. Dalam proses wawancara saya mengumpulkan sebanyak mungkin pertanyaan yang kiranya saya akan tanyakan. Nah, dalam wawancara kali ini saya mewawancarai salah seorang ibu yang dia itu juga berprofesi sebagai wanita karir yang bekerja di di Lazismu tersebut. Nah, ibu itu bernama Ibu Nunung. Nah, untuk metode yang ketiga, saya menggunakan metode kuesioner. Nah, itu merupakan teknik mengumpulkan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik yang beberapa orang utama dalam organisasi yang bisa berpengaruh oleh sistem yang diajukan maupun oleh sistem yang sudah ada. Nah, untuk instrumen penelitian, dari beberapa penelitian terdahulu diterangkan bahwa instrumen penelitian merupakan sebuah alat bantu yang digunakan peneliti untuk meneliti dan mengumpulkan informasi atau gambaran tentang variabel yang akan diteliti. Nah, untuk yang terakhir adalah maksud saya, untuk selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas instrumen. Yang digunakan dalam peneliti adalah instrumen validitas dan reliabilitas pengujian validitas isi. Nah, untuk yang terakhir adalah teknik dari pengelolaan dan analisis data. Analisis data sering disebut juga dengan analisis kuantitatif, analisis statistik, atau uji statistik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.